Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya di channel Satu Hari Satu Firman, dimana pada hari ini kita akan kembali membahas tentang sedikit renungan firman Tuhan. Dan di sini kita akan membahas bagaimana hubungan kerendahan hati dengan janji yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tetapi sebelum kita mulai renungan hari ini, hendaknya kita berdoa agar kita dimampukan untuk mengerti, memahami, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, baik yang bekerja maupun yang sekolah Tuhan. Terima kasih atas udara yang segar, cuaca yang cerah Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami Tuhan dengan lancar sampai akhir hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus, kuasailah kami Tuhan, agar kami memahami dan juga tidak hanya memahami dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kita akan membahas tentang rendah hati yang dapat kita ambil di dalam kitab Lukas ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kitab Lukas ini, kitab Lukas adalah kitab yang paling lengkap terdiri. Isi ceritanya yang paling lengkap dari keempat Injil dalam Perjanjian Baru. Jadi bisa dikatakan kitab Lukas ini juga merupakan kitab terpanjang, satu-satunya kitab terpanjang yang ada di Perjanjian Baru. Nah, apa yang akan kita bahas dari hubungan kerendahan hatian dengan janji Tuhan yang akan dinyatakan, saudara? Nah, kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu arti kerendahan hatian. Arti kerendahan hatian menurut KBBI adalah sikap tidak sombong, tidak angkuh, sifat terpuji di mana seseorang menyadari keterbatasan dirinya, tidak memandang rendah orang lain, dan bersikap sederhana serta terbuka terhadap kritik. Nah, saudara, di sini dikatakan di dalam KBBI, rendah hati adalah sifat di mana orang menyadari keterbatasan dirinya sendiri. Jadi saudara, bisa dikatakan bahwa kalau orang rendah hati, dia ngerti batasan-batasan dalam dirinya. Nah, di dalam Lukas ini kita akan belajar salah satu tokoh yang memiliki kerendahan hatian, saudara. Tokohnya ada di slide yang kedua. Nah, di dalam slide yang kedua ini, ayat Alkitab utamanya dalam Lukas 1 itu diceritakan tentang bagaimana perjumpaan malaikat Gabriel dengan Maria. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, saudara, agar kita memahami alur ceritanya, saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 31 dikatakan, Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah,
ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Di ayat 38, firman Tuhan berkata, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Di sini awal mula-mulanya yaitu judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi di sini Allah mengutus malaikatnya Gabriel. Kalau dalam tradisi Katolik itu Gabriel artinya malaikat pembawa damai sejahtera. Nah, di sini kenapa malaikat Gabriel mendatangi rumah Maria? Karena dia ingin menyampaikan kabar sukacita, kabar damai sejahtera tentang apa yang diperintahkan Allah yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias. Nah, saudara, di sini di dalam cerita ini dikatakan bahwa di ayat ke-28, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, pertama-tama malaikat Gabriel itu menyampaikan salam, saudara. Kenapa yang disampaikan itu tentang karunia, saudara? Di sini dikatakan, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kenapa tidak langsung memberitakan tentang Tuhan Yesus saja, saudara? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu tahu di sini bahwa sebelum kita dipakai Allah untuk menggenapi janjinya, untuk menggenapi firman-Nya, saudara sekalian harus tahu, dan juga saya harus juga tahu tentang karunia-karunia, posisi-posisi kita di hadapan Tuhan, saudara. Jadi kenapa malaikat Gabriel mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai"? Karena Allah tahu, Tuhan itu tahu, kita semua manusia itu punya potensi, saudara, punya karunia, punya kelebihan dan kekurangan, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malaikat Gabriel mengatakan karunia, itu berarti Allah sudah mempersiapkan peluang, potensi di mana Allah dapat menaruh benih keselamatan itu menjadi manusia. Jadi Allah sudah merancang, oh, benih ini harus ditaruh di sini, harus di perempuan yang ini. Allah sudah merancang sejak lama, saudara. Nah, kenapa saya mau membahas ini, saudara? Sebelum ayat yang ke-38, di ayat yang ke-31 dikatakan, saudara, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Jadi di sini, saudara, ini peristiwa yang sangat tidak masuk akal, saudara. Maria adalah seorang gadis. Dikatakan di dalam sejarah,
usia Maria pada saat dia mengandung Yesus adalah usia belasan, antara 16 sampai 18 tahun, saudara. Dan itu termasuk golongan remaja, pubertas, masa-masa SMA, masa-masa SMP, SMA, kuliah. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Maria itu gadis perawan, saudara. Artinya apa, saudara? Maria ini tidak pernah bercampur tangan, atau istilahnya berdekatan secara fisik dengan tubuh itu dengan laki-laki, saudara. Benar-benar Maria ini perawan, gadis, orang biasa, wanita biasa, saudara. Tetapi kenapa Allah memilih Maria untuk melakukan tugas Allah untuk melahirkan Yesus? Kenapa Allah tidak memilih yang lain? Waktu itu pasti banyak wanita selain Maria yang justru secara fisik, secara pandangan kasat mata itu lebih daripada Maria, saudara. Bahkan sampai sekarang pun, kalau semisal Anda memilih pacar atau memilih calon pasangan hidup, pasti Anda akan pilih-pilih. Oh, ini lebih baik daripada ini. Oh, ini punya kelebihan seperti ini punya kekurangan seperti ini. Oh, ini tidak punya kekurangan ini, dia punya kelebihan seperti ini. Pasti akan pilih-pilih, saudara. Tapi saudara, di sini kenapa Allah memilih Maria? Allah tidak pilih kasih, saudara. Allah tidak memandang apa yang dilihat manusia, saudara. Saudara, Maria itu gadis perawan dari desa, bukan orang yang terkemuka, bukan orang yang berpendidikan. Tetapi kenapa Allah memakai Maria, saudara? Coba kita lihat di ayat yang 34, Lukas pasal 1 ayat yang 34. Demikianlah firman Tuhan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara, ini mungkin naluri manusia, naluri asal manusia, di mana ketika manusia melihat sesuatu yang akan terjadi dan itu tidak masuk akal, pasti dia akan lebih menggunakan pikirannya. Nah, begitu pula dengan Maria. Maria seolah-olah tidak percaya kalau dia bisa mengandung, karena dia tahu posisi dia. Dia tahu kalau dia itu belum nikah, masih gadis, masih remaja, saudara. Bahkan belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki, saudara. Di sini malaikat Gabriel berkata kepada Maria, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, Maria itu tidak berpendidikan. Ibaratnya Allah memakai orang lain, semisal Allah memakai wanita yang dia punya pendidikan tinggi, yang dia punya harta yang banyak, dia punya segalanya. Tentu itu tidak akan mungkin, saudara. Kenapa? Allah sengaja memilih Maria yang dalam tanda kutip tidak punya pendidikan apapun, karena Allah mau menyatakan janjinya, mau menyatakan rencananya tanpa campur tangan pola pikir manusia. Jadi begini, saudara, kenapa ini tidak masuk akal? Banyak para ahli
menyatakan bahwa bagaimana mungkin Maria bisa mengandung, bisa hamil kalau dia saja tidak berhubungan. Itu yang ada di pikiran manusia, saudara. Nah, inilah kenapa Allah memakai Maria yang hanya perempuan sederhana, karena Allah melihat hati Maria. Dari kerendahan hati Maria, dia mau tunduk tidak kepada pikirannya dia, tetapi tunduk kepada Allah. Dikatakan di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, walaupun sebelumnya Maria tidak percaya akan hal ini, karena Maria berpikir bahwa bagaimana ini mungkin, tetapi karena Maria itu merendahkan hatinya, dia menaruh pikirannya kepada Allah, makanya dia sampai berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini benar-benar bagaimana rencana Allah, janji Allah itu tidak bisa dicampur adukan dengan pikiran manusia. Kalau Anda memikirkan janji Allah itu dengan pikiran Anda sendiri, Anda tidak akan bisa mencapai hal itu. Kalau Anda berpikir, kalau semisal Anda semua yang nonton di sini mungkin masih remaja, mungkin belum menikah, kalau Anda semua diberitahu jika Anda ingin hamil, pasti saudara sekalian tidak mau, karena saudara belum menikah, saudara belum bersetubuh. Pasti semua, kebanyakan dari saudara akan menolak tawaran itu, menolak janji Allah tentang mengandung seorang putra. Tetapi tidak dengan Maria, saudara. Maria tidak menggunakan akal pikirnya, dia menggunakan imannya. Dia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Dikatakan di sini adalah hamba Tuhan, artinya Maria benar-benar nurut sama Tuhan, benar-benar taat sama Tuhan, tidak menggantungkan semuanya atas pikirannya sendiri, tetapi menggantungkan semuanya atas apa yang dikehendaki Allah, apa rencana Allah dalam diri Maria ini, saudara. Jadi saudara, di dalam ayat yang pertama ini, di dalam kisah Maria ini, kita perlu mengetahui, kita perlu belajar bahwa janji Allah, rencana Allah itu tidak bisa dipikirkan secara manusiawi. Tidak bisa kita memikirkan kehendak Allah itu dengan pikiran kita sendiri, tidak bisa, saudara. Tetapi bagaimana kita menyikapi dengan iman. Dikatakan di salah satu surat Paulus, karena iman Abraham taat, dia mau meninggalkan Ur Kasdim. Mungkin ada banyak harta di sana, ada banyak hewan peliharaan, banyak harta, banyak rumah dan lain sebagainya, tetapi dia memilih taat kepada Allah. Dia mungkin sempat berpikir, bagaimana aku bisa dijadikan bapa segala bangsa kalau umurku ini sudah tua, aku saja belum punya anak. Tuhan, Sarah juga umurnya sudah tua. Tetapi Abraham memilih untuk taat, saudara. Abraham memilih untuk percaya sama Allah. Dia meninggalkan Ur Kasdim untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Salah satu kisah Abraham tentang ketaatan itu ada di kisah
ketika Abraham mengorbankan Ishak. Abraham tidak tahu apa-apa. Dia hanya taat sama Allah. Dia membawa Ishak kepada pegunungan untuk dipersembahkan. Nah, saudara, Abraham pada waktu itu hanya nurut. Pokoknya Abraham polos gitu, saudara. Dia nurut mau mempersembahkan Ishak. Tetapi Abraham berkata, Allahku adalah Allah yang hidup. Dia bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup. Wow, itu keren, saudara. Saya bisa katakan itu keren sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena Abraham ini melihat dengan iman, saudara. Amin. Mungkin kita sebagai manusia tidak akan berpikir, bagaimana Allah bisa menghidupkan orang mati? Bagaimana Allah bisa membuat Maria itu mengandung padahal dia belum bersetubuh? Bagaimana Zakaria itu punya anak kalau dia sudah tua? Bagaimana Abraham menjadi bapak keturunan kalau dia sudah mandul, sudah tua, dan istrinya pun sudah tua? Nah ini, saudara, terkadang kita memakai pikiran kita untuk menanggapi firman Tuhan, bukan memakai iman kita, saudara. Ingat, saudara, dikatakan di sini di ayat 28, Maria berkata, bukan di ayat 28, di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara, kalau Anda membayangkan semuanya, saudara, Allah itu maha bisa, saudara. Anda bayangkan saja, bumi itu ada di galaksi Bima Sakti. Nah, saudara, galaksi Bima Sakti itu bukan satu-satunya galaksi di tata surya kita, saudara. Masih banyak berjuta-juta galaksi di luar Bima Sakti, saudara. Dan ingat, saudara, alam semesta itu mungkin bisa dikatakan tidak ada batasnya. Nah, pencipta alam semesta itu adalah Tuhan kita sendiri, saudara. Tuhan saja bisa menciptakan alam semesta yang sebesar itu, seluas itu, yang mungkin tidak terbatas, saudara. Bagaimana dia bisa melakukan apa yang dikatakan Alkitab, saudara? Itu adalah hal kecil bagi Allah, saudara. Dia saja bisa menciptakan alam semesta, apalagi dia bisa menciptakan bayi di dalam Maria. Itu hal yang kecil. Allah kita itu maha besar, saudara. Terkadang kita tidak mempunyai keyakinan akan hal tersebut, saudara. Kita tidak memanfaatkan kebesaran Allah kita. Kadang kalau kita sakit, kalau kita masalah, Tuhan gimana ini nggak selesai masalahku, nggak sembuh penyakitku. Kadang kita berkata seperti itu, saudara. Amin. Amin saja, karena ini kenyataan. Banyak orang percaya kalau sudah sakit, kalau sudah ada masalah, dia lebih memikirkan tentang masalah itu, bukan tentang kuasa Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau kita lebih memikirkan perkara-perkara duniawi, bagaimana saya bisa sembuh, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa lepas dari masalah, Tuhan tidak mengizinkan secercah keajaiban pun dalam diri Anda, karena Anda memikirkan diri Anda sendiri, saudara, memikirkan hal duniawi. Sebaliknya jika Anda memikirkan Allah itu besar, Allah itu maha bisa, Allah itu sempurna, pasti akan berkata, oh yes, saya percaya
penyakit saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada iman, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu biji yang sangat kecil, saudara. Tetapi dia kalau tumbuh menjadi besar, dia akan menjadi pohon yang sangat besar, saudara. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Walaupun iman kita kecil, kalau kita mengandalkan keseharian kita dengan iman, kita tetap percaya sama Tuhan, kita mengandalkan rasa percaya kita sama Tuhan, pasti itu akan menjadi suatu keajaiban yang besar, saudara. Ya, mungkin pikiran kita tidak bisa masuk akal itu, tidak bisa menerima itu, tetapi dikatakan di sini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Nah, saudara, tadi sudah membahas tentang bagaimana kerendahan hatian. Sekarang kita akan membahas bagaimana hubungannya dengan kuasa Tuhan. Kita akan lanjut next slide. Nah, di sini kita akan membahas Taurat versus Injil. Di dalam Roma pasal 8, ayat yang ketiga hingga yang kelima. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Roma pasal 8, ayat 3 sampai 5. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengetahui apa yang mau disampaikan ayat ini, kita harus perlu mengetahui alur atau jalan cerita daripada Alkitab itu sendiri, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Perjanjian Lama, di sini dikatakan Perjanjian Lama PL berfokus pada janji kedatangan Mesias, hukum Taurat, sistem korban binatang, dan hubungan Israel dengan Allah yang seringkali bersyarat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Perjanjian Lama kita sering melihat bahwa Allah di dalam Perjanjian Lama, Allah orang Israel itu memakai perantara, yaitu nabi-nabi, untuk menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saya bisa jelaskan apa yang dimaksud Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu bersifat fisik, saudara, bersifat daging. Artinya apa? Apa yang dilakukan bangsa Israel, apa yang dilakukan semua bangsa pada Perjanjian Lama itu bersifat daging. Di dalam Perjanjian Lama, jika kita ingin mengakui dosa, ingin meminta pengampunan, atau ingin mempersembahkan hidup kita, atau kita ingin dekat sama Tuhan, itu ada tata caranya, saudara. Ada hewan-hewan khusus yang dikorbankan, entah itu ada hewan
hewan pengampunan dosa, hewan pensucian, pembersihan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam perjanjian lama, di situ ada teologi tabernakel, ada tabernakel di mana ruang paling ujung, yaitu ruang Maha Kudus, itu terpisah oleh tirai. Jadi ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu dipisahkan oleh tirai atau gorden. Nah, perjanjian lama ini bersifat janji Allah melalui para nabi tentang Mesias. Seringkali kita menganggap bahwa perjanjian lama itu bersifat, istilahnya bersifat kedagingan, bersifat manusiawi dan lain sebagainya, saudara. Itu benar, saudara. Kenapa? Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Allah menjanjikan tentang kedatangan Mesias itu digenapi di perjanjian baru. Dikatakan di sini perjanjian baru menggenapi dan menyempurnakan perjanjian lama, bukan menggantikannya, dengan membawa janji Allah dalam bentuk yang baru melalui Kristus. Saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 1 dikatakan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, saudara, Yesus ini adalah firman Allah, di mana Yesus adalah apa yang dijanjikan Allah pada perjanjian lama, saudara. Kita ambil contoh saja, saudara. Di dalam perjanjian lama, jika kita mau menghapus dosa kita atau meminta pengampunan dengan Tuhan, itu ada korban-korban khusus, ada ciri-ciri khusus, ada istilahnya waktu khusus untuk mempersembahkan, karena biar teratur, saudara. Nah, itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah pada perjanjian lama itu menuntut kesempurnaan, saudara. Menuntut kesempurnaan. Tetapi di dalam perjanjian baru, hubungan manusia dengan Allah itu tidak lagi menuntut kesempurnaan, tetapi mencari kesempurnaan. Karena apa, saudara? Korban-korban yang dipakai di dalam perjanjian lama itu digenapi dengan korban sejati, yaitu Yesus Kristus. Kalau engkau mau sembuh, engkau datang Yesus. Kalau engkau mau bertobat, engkau datang Yesus. Kalau engkau mau selamat, engkau datang Yesus. Makanya di dalam peristiwa Yesus mati di kayu salib, saat Yesus benar-benar mati, saudara, mati dagingnya, itu tirai yang ada di tabernakel, yang ada di rumah bait Allah, itu terbelah menjadi dua, saudara. Artinya apa? Tirai ini melambangkan dosa, saudara. Di dalam tabernakel itu kan ada ruang altar, ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu ada 4, melambangkan 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang artinya sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, kita harus percaya siapa Yesus. Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada korban bakaran. Itu digenapi, yaitu dengan pertobatan. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat. Kalau kita tidak layak, makanya kita bertobat, membersihkan diri. Kemudian korban bakaran itu ada asapnya. Itu melambangkan bagaimana pertobatan kita harus membuahkan hasil. Kata Tuhan Yesus, engkau akan mengetahui kalau engkau melihat hasilnya, kalau engkau melihat buahnya. Kemudian yang keempat, ada bejana pembasuhan. Itu melambangkan baptisan air, saudara.
Kemudian setelah baptisan, setelah bejana pembasuhan itu ada yang namanya ruang kudus. Itu ada perjamuan, ada bishop, ada istilahnya tempat buat ekaristi untuk perjamuan kudus. Nah, itu melambangkan sarana prasarana tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah itu ada tirai, saudara. Tirai ini melambangkan dosa. Loh, kenapa ada dosa di antara ruang maha kudus dan ruang kudus, saudara? Karena hubungan antara Allah dengan manusia itu sudah hancur oleh dosa. Istilahnya sudah terpisah karena dosa Adam dan Hawa. Makanya di situ dilambangkan hubungan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu dipisah oleh tirai, saudara. Artinya apa? Artinya bahwa semua tata cara kita, semua kebaikan kita tidak ada artinya kalau tanpa kasih Kristus, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus ini yang mematahkan tirai itu, saudara, yang mematahkan dosa kita itu, yang menyucikan dosa kita, saudara. Tanpa Tuhan Yesus meninggal, kita tidak bisa selamat, saudara. Kita tidak bisa ditebus, saudara. Karena itulah firman berkata, manusia itu sudah berdosa, makanya untuk dia selamat harus ada manusia yang benar-benar tidak berdosa. Nah, kita tahu semua manusia itu dosa, hanya Yesus yang tidak berdosa. Makanya itu, saudara, Yesus ini penggenapan hukum Taurat. Itu contoh yang pertama. Contohnya memang agak rumit, saudara. Contoh yang kedua, contoh yang lebih simpel lagi adalah tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah dalam 2 loh batu itu. Di sini dikatakan hukum pertama dan hukum yang ketiga itu tentang hubungan manusia dengan Allah. Hukum yang keempat dengan hukum yang ke-10 hingga hukum yang ke-10 itu tentang hubungan manusia dengan manusia. Ini digenapi oleh Tuhan Yesus menjadi 2 hukum kasih. Istilahnya Tuhan Yesus meringkas kembali, saudara. Amin. Hukum yang pertama hingga hukum yang ketiga diringkas menjadi 1 hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, akal budimu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu, semuanya, kekayaan. Dan hukum yang keempat hingga hukum yang ke-10, saudara, digenapi oleh hukum kedua, kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kenapa dikatakan perjanjian baru. Loh, kenapa dikatakan perjanjian baru? Bukan hidup yang baru, saudara. Di perjanjian baru ini, waktu hidup Yesus itu hanya 3,5 tahun, kira-kira 3,5 tahun. Artinya Tuhan Yesus tidak selama itu menjadi manusia, saudara. Tidak selamanya menjadi manusia. Jadi dia bagaimana caranya? Ketika dagingnya itu mati, dia harus ada pengganti. Istilahnya, ketika Tuhan Yesus, anggap saja begini, ketika Tuhan Yesus sudah ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Nah, inilah kenapa disebut perjanjian baru, saudara. Karena Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan mengutus penolong yang diutus Bapakku. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita akan buka bersama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8
Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini artinya, saudara, di sini ada kata akan, yaitu tentang masa depan, future, tentang masa yang akan datang. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya, saudara, Tuhan Yesus menubuatkan, menjanjikan Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita punya Roh Kudus, kita akan punya kuasa. Nah, kenapa di dalam Roma pasal 8 di sini dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Artinya, saudara, Yesus itu daging manusia yang tidak berdosa, dan Yesus ini menggenapi hukum Taurat. Di sini dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi, saudara, kalau kita mengandalkan daging kita masih memikirkan duniawi kita tidak bisa mencapai apa yang Allah kehendaki. Saudara, pernah berpikir nggak, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena orang Yahudi menganggap bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah raja, yang benar-benar adalah raja. Dia memiliki kerajaan, memiliki kekayaan, dan apa yang dipikirkan orang Yahudi itu adalah bagaimana raja itu, Mesias itu, bisa menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan Roma. Pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Roma, saudara. Nah, inilah, saudara, yang dimasukkan di dalam Roma 8. Kita Taurat memang menubuatkan seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsanya. Tetapi karena orang Yahudi memikirkan segala sesuatu dengan pola pikirnya, dengan hal duniawi, maka dia tidak percaya sama Yesus. Dia pikir Yesus adalah raja, memiliki kuasa, memiliki kerajaan, memiliki kekuatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya, Yesus lahir di kandang domba, anak tukang kayu, anak seorang perawan. Bahkan perawan yang mengandung, yang tidak pernah bersetubuh, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, itu adalah ibunya Yesus. Itu tidak masuk di pikiran orang Yahudi, saudara. Karena apa? Orang Yahudi selama ini menganggap Mesias, bahkan sampai sekarang menganggap Mesias itu raja yang benar-benar raja secara duniawi. Tetapi tidak dengan Allah, saudara. Allah itu pikirannya rohani, saudara. Bagaimana rohani kita, itu yang perlu dikembangkan agar kita mengetahui apa kehendak Allah. Makanya, saudara, saat Yesus menjadi manusia, dia tidak menjadi raja duniawi, tetapi raja rohani. Dia menyelamatkan bangsa, semua manusia dari dosa, menyelamatkan semua manusia dari maut. Dia mengalahkan maut. Itulah yang dimaksudkan raja, saudara. Tetapi karena orang Yahudi memikir bahwa raja itu adalah raja duniawi, ini justru sangat berkebalikan dengan Allah, saudara. Allah mempunyai rencana seorang raja secara rohani. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Makanya banyak ahli Taurat, banyak orang Farisi tidak suka kalau Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus bergaul dengan orang Samaria.
Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Mereka tidak suka, saudara, karena mereka menganggap Raja atau Mesias yang sesungguhnya, yang menurut mereka adalah Raja yang suci, yang tidak berdosa. Memang Yesus itu tidak berdosa, saudara, tetapi Yesus mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Yesus benci dengan dosa, tetapi Yesus mau menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Jadi di sini kita tahu, saudara, ini kenapa dikatakan tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena ini menggenapi apa yang terjadi sekarang. Kita tidak mungkin memikirkan kehendak Allah, rencana Allah dengan pikiran kita sendiri, tetapi dengan iman kita bisa berpikir. Next, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, supaya yang tidak hidup menurut daging. Artinya apa, saudara? Artinya hukum Taurat itu dulunya menuntut, saudara, kalau kamu ingin bertobat, engkau harus mempersembahkan korban yang ini, lembu jantan ini, yang tidak berdosa, yang harus benar-benar putih, yang warnanya harus begini. Engkau harus mencat, mewarnai pintu rumahmu dengan darah anak domba. Saudara, itu semua melambangkan, semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Peristiwa orang Israel mewarnai pintu dombanya itu dilambangkan dengan Paskah, saudara, darah domba. Makanya pada waktu orang Israel mewarnai pintu rumahnya itu persis, bahkan sama dengan waktu ketika Yesus wafat, saudara. Itu melambangkan darah Yesus yang menyelamatkan kita, yang membasuh kita dari dosa, dari sakit penyakit, sehingga kita tidak terkena hukuman Allah. Darah Yesus yang menyelamatkan kita, yang memerangi kita, saudara, yang membela kita. Nah, next, saudara. Tetapi menurut roh, sebab mereka digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya, saudara, hidup menurut daging itu sama saja kita hidup dalam perjanjian lama. Apa-apa harus secara rutinitas. Oh, ibadah hari Minggu, puasa hari ini, berdoa jam segini. Oh ya, nanti kumpul ya, komsel hari Sabtu ya, dan lain sebagainya. Hanya sebagai rutinitas. Sama seperti orang Yahudi menganggap itu sebagai rutinitas dan tidak menghidupi. Makanya ketika mereka melontarkan pertanyaan pada Yesus, mereka tidak memahami itu, saudara. Karena mereka menganggap itu sebuah rutinitas. Keagamaan, ibadah itu sebagai rutinitas, bukan sebagai sarana hati kita untuk melekat dengan Tuhan, saudara. Makanya dalam perumpamaan orang berdosa dengan orang Farisi yang berdoa itu, orang Farisi berkata, Tuhan, saya bersyukur, saya tidak seperti orang yang lain. Saya puasa, saya berdoa, saya mempersembahkan persepuluhan, saya rajin ibadah. Apa kata orang miskin itu? Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Saudara, agama itu dibuat manusia, saudara. Jangan kita memandang kalau kita sudah bergereja, kita sudah berdoa, kita sudah komsel, kita sudah baca Alkitab, tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kasih Kristus, saudara. Kenapa kita bisa suka baca Alkitab? Kenapa kita bisa suka berdoa? Kita suka perkumpulan rohani? Karena kasih Kristus. Inilah yang perlu kita pikirkan, saudara. Kasih Tuhan itu yang membuat kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.
bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita rajin ibadah kita bisa mendapatkan kasih Tuhan, bukan karena kita rajin ibadah kita dapat keselamatan. No, tidak saudara, itu sangat berbeda saudara. Makanya di dalam timeline ini saudara, kisah para rasul ini menggenapi perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus menubuatkan penolong yang sampai sekarang masih menolong kita. Amin. Dan kisah Rasul 1 ayat 8 ini itu menggenapi Matius 28, di mana beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Itu digenapi dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekarang kita akan membahas tentang penggenapan janji Allah. Nah, penggenapan janji Allah ini di dalam Galatia 4 berbicara tentang apa maksud rencana Allah. Kenapa Allah menggenapi berbagai janji-janjinya itu benar-benar urut pada waktunya. Dalam Galatia 4 ayat yang keempat hingga yang kelima, demikianlah firman Tuhan, tetapi setelah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Galatia 4 ini kita berbicara tentang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Yesus itu tidak hanya menggenapi perjanjian lama, tetapi di sini dikatakan Dia menebus yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa saudara? Seperti yang saya jelaskan tadi, Taurat itu adalah perjanjian lama saudara. Nah, kehidupan dalam perjanjian lama itu bisa diibaratkan sebagai kehidupan dalam daging, dalam penuntutan, dalam rasa istilahnya rasa was-was, Allah menghukum saya atau tidak ya. Karena di dalam hukum Taurat Allah bisa saja menghukum orang itu tanpa peringatan saudara. Banyak kasus, salah satunya ada orang yang mau menolong mesbah Allah, karena keretanya bergoyang sehingga mesbah itu jatuh. Maka ada satu orang yang menadahkan tangannya biar mesbah itu tidak jatuh saudara. Nah, mungkin secara akal manusia itu baik saudara, karena dia tidak mau mesbah itu, tabut Allah itu rusak. Tetapi saudara, justru itu salah di mata Allah. Karena apa? Karena Allah telah berfirman, jangan engkau menyentuh tabut ini. Kalau engkau menyentuh tabut ini, engkau akan mati, engkau akan kehilangan nyawamu. Nah saudara, dalam perjanjian lama itu memang kehidupannya bersifat istilah abstrak. Ada rasa takut salah, ada rasa takut berdosa, ada rasa istilahnya kekhawatiran, ketakutan saudara. Tetapi di sini dikatakan saudara, di ayat yang kelima khususnya, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang identitas saudara. Yesus menebus kita yang takluk kepada dosa. Hukum Taurat itu bisa diibaratkan sebagai dosa. Karena di ayat yang lain, Rasul Paulus pernah berkata bahwa dosa, kehidupan daging adalah maut.
tetapi kehidupan oleh Roh itu adalah damai sejahtera. Amin. Jadi di sini Rasul Paulus mau berkata kepada kita, Yesus memperbarui orang-orang. Siapapun yang mau percaya sama Yesus, walaupun dia sudah berdosa, walaupun dia sudah masa lalunya sudah buruk, fisiknya udah tidak seberapa, mungkin sudah hancur mungkin, tetapi karena percaya Yesus, dia selamat, saudara. Ini juga berarti, saudara, kita tidak bisa mengandalkan daging kita, manusia kita, untuk kita bisa menerima rencana Tuhan. Karena di dalam Kolose Tuhan berfirman bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dipikirkan. Ini mengibaratkan kita, saudara, kalau kita hidup dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Itu sudah menjadi kewajiban kita untuk kita memikirkan perkara yang di atas. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan lebih lagi, saudara. Nah, kembali lagi dengan identitas, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, saudara, identitas kita sekarang adalah anak Allah, saudara. Bagaimana ini bisa dinyatakan? Karena penebusan Yesus itu sendiri. Penebusan Yesus itu, kasih Tuhan itu sendiri, satu-satunya yang bisa menjamin kita selamat. Tetapi saudara, kalau kita tidak memperjuangkan keselamatan itu, sama aja, saudara. Nah, inilah kenapa kita harus perlu identitas kita. Identitas di sini adalah anak Allah, saudara. Mau kita dulunya perokok, pemabuk, pesta pora, dan lain sebagainya, tapi kalau kita sudah menerima identitas anak Allah, kita sudah sepenuhnya milik Tuhan, saudara. Artinya apa? Iblis tidak bisa menggoyahkan iman kita. Iblis tidak bisa menggoyahkan iman kita tentang keselamatan itu. Artinya iblis tidak bisa menghilangkan jaminan keselamatan itu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Identitas anak Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, iblis tidak bisa menyerang itu. Tetapi yang bisa disabotase iblis adalah pikiran kita. Sebagai salah satu contoh, saudara, saya nih, contoh saja, saya dulu adalah mantan narapidana. Saya di penjara, tetapi karena saya melakukan kebaikan di penjara, Bapak Presiden, Bapak Prabowo itu membebaskan saya dan lain sebagainya. Saya jadi bebas. Pertanyaan saya, saudara, apakah saya sudah bebas? Sudah, saudara. Saya sudah bebas dari penjara. Karena saya melakukan kebaikan, maka Bapak Prabowo membebaskan saya dari penjara. Tetapi yang disabotase iblis adalah bukan karena kita bebasnya, saudara, tetapi pikiran kita. Mungkin saja kita akan berpikir, bagaimana ya kata orang, aku kan mantan narapidana, apakah orang mau menerima aku? Apakah orang mau menyambut aku dengan baik lagi? Atau jangan-jangan aku dibenci? Itu yang dipakai iblis, saudara. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima anak, kita sudah menerima identitas sebagai anak Allah. Kita sudah dibebaskan, dan itu tidak bisa diambil iblis. Tetapi yang bisa diambil iblis adalah pikiran kita, saudara. Kita tahu kita sudah dibebaskan, tetapi kadang kita bisa digoda iblis untuk memikirkan kalau kita masih berdosa. Kita masih memikirkan dosa-dosa lama kita, masa lalu kita, keburukan kita, noda merah kita,
Kita masih memikirkan hal itu. Padahal Tuhan Yesus sudah menyalibkan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, masa lalu kita di atas kayu salib. Semenjak kita percaya kepada Yesus, semua keburukan kita, dosa kita, kelemahan kita, masa lalu kita, apapun itu saudara, sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Jadi kita harus melawan godaan iblis tentang pikiran kita. Iblis memang tidak bisa mengambil identitas kita sebagai anak Allah, tetapi iblis bisa menggoyahkan pikiran kita agar kita terus merasa bersalah, agar kita terus merasa khawatir, agar kita terus merasa takut, agar kita terus merasa berdosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seandainya kita masih bergumul dalam dosa, walaupun sudah menerima identitas anak Allah, saya bisa katakan Anda tetap anak Allah. Walaupun Anda bergumul dalam dosa, Anda tetap anak Allah. Saya katakan lagi, Anda bergumul dalam dosa, artinya Anda tidak setia kepada dosa. Artinya kalau Anda masih memperjuangkan bagaimana cara Anda lepas dari dosa Anda, bagaimana cara Anda untuk bisa menghilangkan dosa Anda, perjuangan Anda, iman Anda untuk mengalahkan dosa itu, walaupun Anda sering jatuh ke dalam dosa itu, Anda tetap anak Allah. Saya katakan Anda tetap anak Allah kalau Anda mau berjuang. Tetapi kalau Anda menganggap dosa itu remeh-temeh, oh saya berdosa aja lah, nanti kan juga ditebus. Oh saya berdosa saja, saya melakukan kesalahan saja, nanti kan juga ditebus, nanti kan juga diampuni. Itu yang salah saudara. Artinya Anda sedikit menurunkan derajat keselamatan yang Tuhan berikan pada Anda semua saudara. Keselamatan yang Anda terima itu bersifat mutlak, artinya bersifat tetap. Kalau Anda menggunakan keselamatan itu, makanya di dalam surat Paulus, jangan sekali-sekali menggunakan kemerdekaan yang sudah kita terima untuk kita dapat berbuat dosa saudara. Ya walaupun kita berpikir, oh nanti saya akan diampuni, saya akan dibebaskan. Tidak saudara. Tetapi bagaimana cara kita memperjuangkan keselamatan itu saudara. Amin. Di dalam Galatia 4 ini sesungguhnya sudah dinubuatkan di dalam Galatia 2. Galatia 2 pasal 19, Galatia pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, di sini kembali menyatakan status sebagai anak Allah saudara. Rasul Paulus telah berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ini berbicara tentang masa lalu kita saudara. Sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya sama Yesus, kita mati karena dosa. Ingat saudara, bukan kita mati secara daging saudara. Roh kita, hubungan kita dengan Allah itu mati karena dosa. Hukum Taurat ini diibaratkan sebagai dosa saudara. Dikatakan di sini, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, Bapamu adalah iblis dan engkau selalu menuruti apa yang diperintahkan bapamu, apa yang diingini bapamu. Karena sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masih terus melakukan dosa saudara. Kita masih berada di dalam hukum dosa.
berada di istilahnya kehidupan dosa, saudara. Dan kita anak dosa. Tetapi di sini firman Tuhan mau menyatakan kita di dalam ayat yang 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Amin. Jadi di sini pola pikir kita, makanya di dalam Roma 12 ayat 12 kita harus melakukan pembaruan akal budi sehingga kita dapat menentukan apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Di sini perlu banget, saudara. Perlu sekali untuk kita membenahi pola pikir kita, bagaimana cara pandang kita terhadap status anak Allah ini, saudara. Karena apa? Kalau kita salah memandang status anak ini, kita bisa menganggap bahwa ketika saya sudah hidup dalam Kristus, saya bisa berbuat dosa lagi karena saya diampuni seperti tadi. Tetapi karena kita berubah terus akal budinya, pembaruan akal budinya terus berubah, saudara. Makanya, saudara, istilahnya kita sudah tidak berpikir lagi untuk berbuat dosa karena kita sudah menerima kuasa untuk mengalahkan dosa itu sendiri, saudara. Makanya di sini dikatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Ini yang harus dicantumkan dalam pikiran kita, bahwa ketika kita sudah menerima status anak Allah, kita tidak boleh egois, saudara, karena ada Tuhan di dalam diri kita. Makanya itu secara otomatis otak kita juga akan berpikir bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di dalam ilmu matematika ada database, saudara. Ada istilahnya simpanan. Nah, ketika sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya Yesus, database kita dipenuhi oleh dosa, dan dosa. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, database kita diubahkan, saudara. Identitas kita yang diubahkan menjadi anak Allah, itu secara otomatis membuat kita bersemangat untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah percaya, sudah memiliki, kita akan otomatis suka baca Alkitab, akan otomatis berdoa, akan otomatis melakukan persekutuan ibadah. Tetapi saudara, janganlah pakai berdoa, janganlah pakai kegiatan agama untuk menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan engkau itu identitas engkau sebagai anak Allah. Karena di kayu salib Tuhan sudah memberikan identitas itu kepada engkau. Kegiatan keagamaan itu sebagai penunjang bagaimana kita terus membuat hidup kita penuh dengan hadirat Tuhan, saudara. Amin. Next, ayat selanjutnya, God does not give us everything we want, but He does fulfill His promises. Artinya, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan, menggenapi apa janjinya. Makanya itu, saudara, tetap percaya apa yang Tuhan janjikan, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu di luar nalar kita. Percayalah, Tuhan kita itu maha besar, Tuhan kita maha kuasa, Dia maha bisa. Amin. Percaya akan janji Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 4. Kita akan cari 2 Petrus 1 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin, saudara. Jadi
Janji Tuhan bukan semata-mata, oh saya ikut Tuhan Yesus karena saya mau sembuh, saya mau kaya, saya mau pinter. Tidak saudara, tetapi di sini dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Artinya apa saudara? Ketika kita percaya Yesus, ketika kita menerima kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, kita terutama akan menerima kuasa mengalahkan dosa. Dosa tidak hanya berbicara tentang percabulan, pencurian, dan lain sebagainya. Ya memang itu adalah bentuk-bentuk dosa, tetapi dosa itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu memisah saudara, merenggang. Makanya saudara, berhala itu tidak hanya sekedar patung, tetapi apa yang kita anggap lebih daripada Tuhan, lebih penting daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala kita. Makanya saudara, di sini dikatakan dan luput dari hawa nafsu duniawi. Artinya kita bagaimana ketika kita dalam kodrat ilahi, dalam status anak Allah, kita tetap mengusahakan bagaimana kita tetap mementingkan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Intim dulu dengan Tuhan. Kalau engkau sakit, intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau engkau dalam masalah, berseru dengan Tuhan, berdoa, cari Tuhan, bukan cari jalan keluar. Cari jalan keluar itu cara yang kedua. Cara yang pertama, berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan. Okay, next. Even though we are incomplete, God love us completely. Artinya apa saudara? Kita tidak ada yang sempurna, kita penuh dosa saudara, tetapi oleh kasih Tuhan, oleh penyaliban Tuhan Yesus di Kalvari, di Golgota, itu ketidaksempurnaan yang sebelumnya kita miliki itu telah disalibkan di salib itu saudara. Jadi semua dosa kita, semua kelemahan kita itu telah disalibkan oleh Kristus. Jadi kita tidak seharusnya berpikir, oh saya ini berdosa, oh saya ini banyak kurangnya, banyak lemahnya, banyak salahnya. Tidak saudara, tetapi bagaimana Anda memandang ke depan, bukan ke masa lalu Anda memandang bagaimana Anda memperbaiki kehidupan Anda, keintiman Anda dengan Tuhan Anda perbaiki. Itulah yang Tuhan inginkan. God loves us completely. Artinya Tuhan mencintai kita secara penuh. Artinya Tuhan tidak memandang apapun kekurangan kita, apapun dosa kita, tapi Tuhan menjadikan kita sempurna. Dia rela menjadi manusia yang paling hina, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya tidak berdosa, untuk mengangkat kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. In Jesus name we pray, amen. Untuk mengakhiri khotbah hari ini, marilah kita berdoa agar kita dimampukan untuk memahami dan juga melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas renungan yang Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami secara manusia tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lewat janji-janji-Mu, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, Engkau bisa menyempurnakan kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukan hanya kami mencari keinginan duniawi Tuhan, tapi ajarlah kami untuk terus mencari bagaimana kami bisa intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ajarlah kami untuk tidak hanya memahami Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.